Resusitasi jantung paru yaitu untuk mempertahankan fungsi jantung dan otak sampai adanya bantuan defibrilasi atau bantuan jantung lanjutan yang dari petugas yang ahli. Kemudian ini kasusnya adalah pasien yang saya temukan saat dalam perjalanan menuju ke puskesmas. Nah, pertama-tama yang kita lakukan adalah pengkajian. Di sini kita harus mengkaji apakah ada henti napas atau henti jantung. Tapi sebelumnya kita harus memperhatikan juga tiga aman, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Nah, kemudian sebelum kita melakukan itu, karena kita dilakukan di perjalanan, kita mungkin tidak akan menemukan alat-alat pelindung diri, kecuali pada saat seperti ini kita hanya menggunakan masker. Jadi kita memanfaatkan apa yang ada saja. Kita lakukan pengkajian, kita raba nadi karotis, apakah teraba denyut nadi karotis atau tidak. Kemudian kita gunakan punggung tangan, punggung jari untuk melihat apakah ada napas atau tidak. Kemudian pasien berada di tempat yang rata dan tidak membahayakan untuk pasien. Kemudian ada sarung tangan, kita gunakan sarung tangan. Tapi kalau misalnya tidak ada, kita tanpa sarung tangan, atau kalau misalnya ada plastik, boleh menggunakan plastik. Kemudian sebelumnya kita laporkan dulu pada orang-orang yang ada di dekat situ. Kita minta bantuan kepada mereka sambil tolong teleponkan rumah sakit. Ini ada pasien dengan henti napas dan henti jantung. Saya mahasiswa keperawatan, nama saya Dina. Tolong minta bantuan segera. Kemudian kita cuci tangan dulu sebelumnya. Tapi karena ini di perjalanan, jadi tidak ada alat cuci tangan. Kemudian kita langsung melakukan kompresi dada. Kita lakukan kompresi dada sebanyak 30 kali. Kita perhatikan kedalaman kompresi, yaitu sedalam minimal 2 inci atau 5 cm. Kemudian posisi tangan, siku tegak lurus. Posisi punggung tegak lurus. Kemudian kita perhatikan setelah kompresi 30 kali, kita raba nadi karotis, apakah sudah ada respon, teraba detak nadi, dan mulai ada napas. Kompresi sebanyak 30 kali, kita lakukan pengkajian RW. Kalau misalnya ada gangguan sumbatan pada RW-nya, kita lakukan head tilt dan chin lift. Tapi kalau itu untuk pasien yang tidak ada trauma servikal. Tapi kalau misalnya pasien ada trauma servikal, kita lakukan jaw thrust. Setelah itu, kalau misalnya tidak ada sumbatan, kita lakukan ventilasi. Ventilasi dilakukan di sini dengan memberikan napas buatan sebanyak 2 kali. Nah, setelah kita lakukan ventilasi, kita lakukan kembali kompresi. Kompresinya sebanyak 30 kali dengan banyak 5 siklus. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Ya. Kemudian kita ventilasi lagi, berikan napas buatan 2 kali. Kita lakukan terus sampai dengan 5 kali siklus, atau apabila sebelum 5 kali siklus itu petugas datang, kita bisa bergantian dengan petugas dari rumah sakit atau petugas UGD 118 yang sudah datang.
Kemudian kita akan menjelaskan ke petugas yang datang apa yang sudah kita lakukan. Kemudian setelah selesai kita serahkan kepada petugas. Kemudian kita selesai untuk tindakan RJP yang kita lakukan. Sekian untuk tindakan RJP-nya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Apabila ada keluarga atau orang-orang yang ada di dekat situ, boleh kita sambil membacakan doa untuk pasien, semoga diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, mari kita berikan doa untuk pasien, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si azibil ba'sa isfian tasafi la sifa'an illa sifa'uka sifa'an la yughadiru saqama. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan melakukan cuci tangan setelah melakukan tindakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.